Meja papan warnanya merah, dijual obral harganya murah. Masa depan pastilah cerah jika berusaha penuh gairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas masak-masak lagi. Seperti biasa, masak buat menu buka puasa. Nah, kali ini tuh aku mau masak sambal terasi aja ya, karena ini tuh requestannya Pak suami ya teman-teman. Dia tuh katanya kangen sama sambal terasi. Oke, kali ini tuh aku mau masak sambal terasi. Dan itu tadi aku udah goreng cabenya, bawang, dan juga terasinya ya teman-teman di wajan yang tadi. Terus di sini aku lanjut buat goreng tempe dan tahu. Ini tuh yang udah aku ungkep ya teman-teman, jadi tinggal goreng doang. Nah, ini cabe sambal terasinya tadi tuh yang udah aku goreng, udah aku blender ya teman-teman. Aku nggak ulek karena nggak berdaya, udah lemes gitu ya, jadi aku blender aja. Lalu di sini aku tambahin sedikit minyak dan aku tumis lagi ya untuk sambelnya. Karena kalau misalnya sambal terasi itu ya teman-teman, Pak suami itu sukanya ditumis lagi gitu ya. Aku tuh pernah kayak sambal terasi itu udah aku goreng gitu kan, terus aku ulek aja gitu, nggak aku tumis lagi. Kata Pak suami itu tuh kurang sedep gitu ya. Jadi Pak suami tuh nyuruh aku buat apa ya, buat numisnya lagi gitu ya, biar bener-bener mateng. Nah, pokoknya di sini disambi-sambi aja teman-teman biar cepet beresnya gitu ya. Aku juga sambil bolak-balik si tempe tahu ya. Pokoknya kalau kerja di RT mah begitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh sambal terasinya itu harum banget ya teman-teman. Kayaknya nyampe deh ke rumah tetanggaku ya wanginya. Di sini aku kasih untuk si sambal terasinya itu tadi gula merah ya teman-teman, biar lebih sedep gitu ya, biar lebih legit aja rasanya. Terus nggak lupa juga tadi aku tambahin garam sama aku tambahin micin. Oke, singkat cerita ini sambal terasinya udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah satu menu udah mateng ya sambelnya. Nah, di sini tuh tinggal aku cicil buat beres-beres ya teman-teman, karena ini tuh ya beneran deh teman-teman, kalau masak sambal terasi gini kayak lalat yang tadinya nggak ada itu malah berdatangan gitu ya. Mungkin karena baunya dari sambal terasi. Jadi aku tuh kalau misalnya udah masak sambal terasi kayak gini ya pengennya tuh cepet diberesin semuanya, karena kalau nggak pasti bakalan banyak banget lalat itu yang berdatangan. Nah, tadi tempe tahunya udah mateng, itu lanjut aku goreng jengkol ya. Jadi kemarin tuh ada jengkol yang agak mudaan itu sisa sedikit banget ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ya udahlah aku masukin aja lah ya buat tambah-tambahan aja gitu ya. Karena kalau misalnya yang mau disambel sama yang lain juga ini tuh terlalu sedikit gitu. Jadi ya udahlah biarkan aja lah, aku masak aja lah gitu ya. Siapa yang mau ntar dimakan gitu. Tapi ini tuh kurang sedap teman-teman jengkolnya gitu ya, karena nggak tahu kenapa yang terakhir ini tuh terlalu muda menurut aku ya jengkolnya. Enaknya tuh malah dilalap doang gitu ya, daripada digoreng kayak gini. Tapi ya udah terlanjur aku goreng ya, mau gimana lagi ya. Nah, ini jengkolnya udah mateng, langsung aja aku angkat dan aku tiriskan. Nanti bakalan aku pisahin ya dia dari kulitnya, karena ya kali gitu ya makan jengkol sama kulitnya pahit ya teman-teman, kulitnya itu. Nah, di sini langsung aja aku tiriskan. Tambahannya di sini ada ikan asin rebus ya teman-teman. Jadi ini ikan asin rebusnya juga udah stok terakhir. Jadi itu tuh aku goreng aja ya teman-teman buat tambah-tambahan lah gitu. Lanjut di sebelahnya, di sini aku lagi ngerebus air ya, dikasih bawang merah. Itu tuh buat sayur ya teman-teman. Jadi nanti aku mau masak sawi pakcoy aja lah gitu ya buat sayurnya. Kalau misalnya sayur kayak gitu udah ada, anak-anak tuh bisa makan ya teman-teman. Jadi nanti tuh makan pakai tempe tahu dikasih kuah sayur gitu aja tuh udah enak gitu ya buat anak-anak mah. Oke, ini ikan asinnya udah mateng ya teman-teman. Langsung aja di sini aku tuh sambil buat ngelap-ngelap, karena masya Allah ini tuh minyaknya banyak banget ya teman-teman, yang nyiprat-nyiprat di kompor dan juga di sekeliling kompor gitu ya. Wah, bener-bener deh ya kalau udah masak sambal-sambelan pasti ya teman-teman minyaknya tuh nyiprat di mana-mana. Nah, ini ikan asinnya langsung aku pindahin aja ke dalam piring ya, biar kalau mau makan tuh ntar udah enak gitu ya teman-teman, udah ada di dalam tempatnya masing-masing gitu. Nah, ini untuk si kuah dari sayurnya udah mendidih. Di sini aku langsung aja masukin sayurnya ya teman-teman. Sayurnya juga ini tuh nggak banyak, tapi ini tuh walaupun nggak banyak ini tuh juga nggak habis ya teman-teman. Segitunya nggak sukalah kami tuh sayur gitu ya. Jadi kayak makan sayur tuh cuman aku doang palingan gitu. Kok Pak suami tuh nggak terlalu suka teman-teman. Jadi ya kadang itu mau masak sayur tuh ngerasa kayak
sayang gitu ya. Tapi kalau nggak masak-masak sayur kadang tuh suka kangen gitu ya, gimana dong. Oke, jangan lupa buat ditambahin garam sama ditambahin Royco ya. Kalau buat sayur sih aku cuman kasih garam sama Royco doang ya teman-teman. Oke, sambil nungguin sayurnya mateng, di sini tuh aku mau metik jeruk nipis dulu. Jadi kalau untuk jeruk nipis itu nggak pernah beli ya, tinggal metik doang. Di sini aku ambil sebiji aja. Ini tuh buat diperas ke sambal terasinya ya teman-teman. Karena kalau misalnya kurang kalau nggak dikasih jeruk itu kayak kurang sedap aja menurut aku. Nah itu tuh cuma sepotong kayak gitu doang aku kasih. Itu airnya udah banyak ya teman-teman jeruknya. Dan itu aromanya Masya Allah sedep banget. Auto keroncongan ya perut aku, baunya Masya Allah sedep banget deh pokoknya. Oke, sambil nungguin sayurnya itu mateng, karena sayur itu masih belum mateng ya, masih keras gitu. Jadi di sini tuh aku cicil aja buat beres-beres lagi. Itu tempat minyak juga aku oper aja ke kamar mandi, karena itu tuh udah kosong gitu ya. Terus juga kemarin tuh aku ada beli minyak yang ada sekalian tempatnya. Jadi aku pakainya itu aja lah dulu ya teman-teman, biar juga sekalian bisa aku cuci tempat minyak goreng aku. Dan aku juga sambil buat beres-beres, buat bersih-bersih, buat ngelap-ngelap gitu ya. Dan itu tuh kayak aku ngomong tapi sama siapa ya, aku lupa teman-teman, aku ngomong sama siapa ya Allah. Kayaknya sih sama Pak suami ya teman-teman. Nah ini singkat cerita, sayurnya udah mateng, alhamdulillah, barakallah, udah mateng aja. Lanjut aja bersih-bersih ya teman-teman. Di sini aku lap-lap aja untuk si meja kompor dan sekitarannya, karena ini tuh masih banyak minyaknya. Walaupun tadi tuh udah aku udah aku lap-lap juga, tapi tetap aja ini tuh masih banyak teman-teman minyak-minyak gitu ya. Dan itu kalau misalnya masih banyak minyaknya tuh suka didatangi lalat biasanya, jadi harus benar-benar bersih gitu ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, menu untuk hari ini udah mateng. Masya Allah, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya dengan apa yang kita punya. Oke, di sini aku simpen dulu untuk perlauk-laukan kami ini ke dalam tudung saji biar nggak dilalatin ya teman-teman. Terus aku lanjut deh buat nyapu-nyapu. Sekarang itu aku ngerasa dapurku ini tuh bener-bener lega teman-teman. Masya Allah, aku seneng banget. Dan aku tuh suka banget sama posisi yang sekarang ya, karena berasa lebih lega aja gitu ya dapur aku yang kelihatannya tadi tuh sumpek gitu ya. Terus sekarang itu kayak lebih kelihatan lega gitu. Oke, alhamdulillah ini udah beres masak, udah bersih-bersih juga di dapur. Pokoknya rasanya itu kalau misalnya udah masak, dapur udah bersih lagi, rasanya itu kayak seneng banget ya teman-teman. Pokoknya kalau pas ditinggal dapur itu harus udah bener-bener bersih ya, biar apa? Biar nanti pas kita itu mau beraktivitas lagi, itu juga bersemangat gitu ya, karena memang ngelihat dapur itu udah bersih. Oke, lanjut lagi. Di sini tuh aku mau ngangkatin pakaian aku nih teman-teman. Masya Allah, ini tuh pakaian aku udah pada kering semua ya. Karena memang cuaca itu bener-bener cetar banget panasnya ya. Bener-bener deh panas banget hari ini teman-teman. Padahal ya ini tuh udah lumayan sore loh teman-teman, tapi panasnya itu masih kelihatan cetar kan. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, bagaimana cuaca itu yang bener-bener panas banget. Aku sih senang teman-teman kalau misalnya cuaca panas. Karena apa? Karena pakaian itu jadi pada kering semua, jadi benar-benar garing gitu ya. Pokoknya di sini tuh aku angkatin lah semua pakaian aku ini tuh dengan hati yang bahagia, karena semuanya itu benar-benar kering. Mumpung rajinku lagi kumat, sekalian aja aku lipatin ya teman-teman untuk pakaian aku ini, biar apa? Biar cepat beres gitu ya. Pokoknya di sini tuh aku tuh lagi kumat nih teman-teman rajinnya ya. Biasanya mah aku tumpukin teman-teman untuk pakaian aku. Cuman karena kebetulan untuk sore hari ini tuh kerjaan aku nggak yang terlalu banyak ya. Aku nggak nyuci piring juga karena mager. Kalau nggak nanti malam aku nyucinya besok pagi aku cuci, karena aku mager banget teman-teman buat nyuci piring. Jadi ya udah di sini aku lipatin pakaian aja lah ya. Mumpung kayak aku tuh lagi kumat aja, rajin ngelipat pakaiannya. Sebenarnya bagus kalau misalnya pakaian yang habis diangkat kayak ini tuh langsung dilipat ya teman-teman, dia tuh jadi lebih kelihatan rapi gitu. Cuman ya terkadang itu kitanya aja gitu teman-teman yang mager gitu. Padahal ya teman-teman kalau dikerjain pun sebenarnya ini tuh nggak lama ya teman-teman. Cuman ya gitu deh ya, mungkin karena kita itu kayak stay aja gitu di sini. Jadi kita itu kayak lumayan bosen gitu ya. Aku sih sebenarnya kalau ngelipat pakaian itu fine-fine aja teman-teman. Tapi ya gitu nggak tahu kenapa aku tuh kayak ngerasa bosen gitu loh teman-teman, duduk terlalu lama gitu ya. Terus juga punggung tuh kayak ngerasa pegel gitu ya, karena terlalu lama duduk gitu. Jadi itu yang kadang tuh bikin aku tuh mager banget buat ngelipat pakaian. Ya Allah ya, gimana lagi ya teman-teman.
Aku tuh benar-benar salut dengan kalian itu yang yang setiap pakaian itu tuh disetrika gitu ya. Masya Allah, aku benar-benar salut banget sih. Love to hear your voice, not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too. Di sini tuh lipatan pakaian aku tuh sebenarnya nggak yang terlalu banyak banget ya, cuma lipatan pakaian yang hari ini doang. Jadi ini tuh sebenarnya cepet juga beresnya gitu ya teman-teman. Cuman pas pertengahan aku lagi ngelipat pakaian ini, ternyata itu ada tamu yang datang teman-teman. Alhasil tadi pakaian itu aku beresin dulu ya, aku ketepikan karena memang ini tuh ada tamu yang datang. Nah itu di sana adalah mobil tamunya ya teman-teman, karena memang mau dibawa ke dalam takutnya nanti mau keluar itu susah muternya gitu ya. Jadi parkirnya di sana aja. Dan itulah tamunya tuh teman-teman. Kalian bisa tebak nggak itu siapa? Itu tuh adalah Mam Richa Ramayani ya teman-teman. Jadi sebelumnya kan aku yang sering main ke rumah beliau gitu ya. Nah hari ini tuh beliau ngasih kabar ke aku kalau misalnya beliau tuh mau datang gitu ya. Masya Allah, aku seneng banget. Aku tuh seneng beliau itu mau datang ke rumah aku yang sederhana ini ya. Tapi ya gitu deh teman-teman, sebenarnya aku tuh agak gimana gitu ya teman-teman pas mereka datang gitu ya, agak malu juga karena kan di terasku juga ini tuh nggak ada tempat duduknya gitu ya. Cuman kata abangnya nggak apa-apa di sini aja gitu ya, karena kan di dalam itu gerah gitu kan, jadi mending duduk di luar aja. Ya Allah, semoga lah murah rezeki aku ya biar bisa beli kursi. Jadi kalau pas ada tamu itu tuh bisa duduk di kursi gitu ya. Ya Allah ya Robbi, aku tuh malu sendiri teman-teman pas mereka datang, malah duduknya di lantai kayak gini. Di sini aku videoinnya itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena di sini tuh kami sibuk ngobrol-ngobrol. Ini tuh Mam Richa juga bawain takjil gitu ya tadi sama buat aku sama anak-anak gitu. Masya Allah, makasih Mam Richa udah ada mau datang ke rumah aku. Nah teman-teman, Mam Richa ini tuh juga seorang konten kreator ya. Boleh nanti kalian itu mampir ke channelnya. Nama channelnya itu Richa Ramayani. Nah tadi dia itu juga lagi ngevideoin tuh teman-teman, itu palingan buat kontennya dia juga ya. Kalian tuh bisa lihat aja nanti di videonya dia. Mungkin tuh entah duluan video aku yang tayang atau video dia duluan yang tayang gitu ya. Pasti kayaknya aku ada deh nanti di videonya dia. Nah ini tuh mereka tuh udah mau pulang, tapi anaknya Mam Richa yang paling kecil ini dia tuh nggak mau pulang teman-teman. Dia tuh mau main sepedaan sama si Twin, sampai dia tuh nggak mau pulang. Dia tuh kayak nangis gitu minta di sini. Tapi kan ini udah sore ya, dan mereka tuh mau pulang gitu ya, karena udah mau berbuka juga gitu. Oke, ini tuh mereka udah pada jalan mau pulang, dan ini sekalian Pak suami mau keluar juga, mau nunjukin jalan sekalian mau pergi gitu ya teman-teman. Ada yang mau dibeli gitu, mau beli racun gitu sih teman-teman, karena buat keperluan sawitnya paman. Oke, lanjut nih teman-teman. Di sini tuh aku mau unboxing dulu. Jadi tadi pas Mam Richa itu datang itu sebenarnya ada kurir juga yang datang juga ya. Dia tuh nganterin paket. Paketnya itu yang kecil ini ya teman-teman. Kalau yang agak gedean itu paketnya udah beberapa hari yang lalu, cuman baru sempat aku unboxing sekarang. Nah ini dia paketnya teman-teman. Aku tuh beli jam tangan, karena sebelumnya jam tanganku itu kan ada ya, dan itu hadiah pertama kali yang dikasih sama Pak suami ke aku. Tapi itu tuh hilang, aku nggak tahu di mana hilangnya teman-teman. Dan aku udah tanyain di rumah kakak-kakak aku, ternyata juga nggak ada yang tinggal gitu ya. Jadi mau nggak mau aku beli jam tangan. Itu jam tangannya murah banget, cuma 30 ribuan gitu. Dan di sini aku juga beli tas nih teman-teman. Itu tasnya itu kayak harganya 30 ribu apa 25 ribuan gitu ya teman-teman. Untuk tasnya ini dia itu mungil kecil banget ya, pas-pasan buat naruh dompet sama HP gitu. Alhamdulillah, walaupun itu murah tapi ini tuh nggak terlalu jelek-jelek banget lah kualitasnya ya, sesuai lah teman-teman dengan harganya. Oke, lanjut teman-teman, itu di malam harinya lagi ya. Tadi pas buka puasa aku nggak bikin video karena anak-anak itu rewel banget teman-teman. Jadi itu di malam harinya aku tuh pergi ke Serba 35. Jadi sini tuh aku mau cari baju buat anak-anak ya. Di sini aku mau beli baju ganti sih teman-teman buat anak-anak gitu ya. Pengen beliin mereka baju ya sekitar 2 setelan gitulah. Pengen beliin mereka baju-baju ganti gitulah teman-teman. Karena kayak mereka tuh nggak terlalu banyak gitu baju gantinya. Jadi sekarang aku mau beliin mereka dulu baju-baju ganti, baju buat tidur gitu ya teman-teman. Baju-baju yang santai sih ya, baju-baju setelan kayak gini nih. Di sini tuh aku lagi lihat-lihat nih teman-teman, mana baju yang menurut aku tuh srek gitu ya sama aku. Jadi aku lihat-lihat dulu.
Walaupun aku tuh beliin anak-anak itu bajunya itu yang murah-murah di Serba 35, tapi alhamdulillah ya teman-teman masih bisa beliin anak-anak baju. Pokoknya nggak usah kita itu gengsi teman-teman, kita itu beli yang murah-murah, tapi kan kita itu tetap beli gitu ya, bukan minta ya teman-teman. Walaupun ini murah, tapi kan ini tuh masih bagus ya kualitasnya. Siapa nih diantara kalian yang sering juga belanja di Serba 35an gitu? Boleh tulis di kolom komen ya. Kayaknya sih banyak ya teman-teman, karena kan memang Serba 35 ini dia memang murah, tapi dia tuh nggak yang terlalu murah-murahan banget gitu ya teman-teman. Jadi kayak menurut aku tuh Serba 35 itu masih lumayan worth it gitulah. Nah, di sini aku itu lagi pilih-pilih baju tidur nih teman-teman buat anak-anak ya. Aku tuh lagi lihat-lihat dan aku tuh naksir sama yang warna pink ini teman-teman. Cuman dia tuh nggak ada motifnya itu yang sama persis gitu ya. Jadi di sini tuh aku ambil aja motifnya yang beda tapi sama-sama warna pink. Ini tuh menurut aku cakep teman-teman yang warna pink ini ya. Aku tanya sama Pak Suami, kata Pak Suami lumayan bagus juga. Jadi ya aku ambil yang ini aja lah ya buat anak-anak. We talk on the phone. Di sini tuh juga ada sendal-sendal gitu ya teman-teman, tuh Serba 35 ribuan, masya Allah, ini tuh cakep-cakep ya. Tapi sayangnya aku lagi lagi nggak pengen beli gitu ya. Aku memang niatnya itu pengen beli buat anak-anak gitu ya teman-teman. Tapi tadi tuh Pak Suami minta beli juga teman-teman. Tapi dia tuh minta celana gitu ya, minta celana harian gitu. Jadi aku beliin juga Pak Suami satu. Terus di sini aku tambahin baju buat anak-anak. Aku beliin dress gitu ya untuk anak-anak, dress yang ini nih teman-teman. Aku beliin mereka itu satu-satu gitu ya. Jadi buat anak-anak itu masing-masing 2, Pak Suami itu 1 ya teman-teman. Di sini juga jilbab-jilbab yang harian itu tuh lumayan banyak juga pilihannya, dan bahannya itu lumayan bagus-bagus juga sih menurut aku. Cuman ya karena memang aku lagi nggak pengen beli, aku nggak beli. Aku beli yang memang aku tuju aja gitu ya dari rumah itu apa. Even if you're gone, I will remember you're all I know, what I need, and that ain't changing. Dan di sini tuh aku beli tas teman-teman. Ini tuh tasnya itu lumayan cakep sih menurut aku ya, dengan harga 35.000. Jadi aku beli tas ini, siapa tahu nanti di travel gitu atau di mobil itu tuh bisa naruh barang-barang kecil-kecilnya anak-anak lah gitu ya. Jadi aku beli ransel kayak gini satu, tas sandang gitu ya teman-teman. Jadi total belanjaan aku tuh semuanya ada 210.000 atau sekitar 6 potong gitu. Terima kasih ya untuk kalian yang udah ngikutin video aku. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi dan menghibur ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kata-kata aku yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.